Sejarah Fakultas Informatika berawal dari program studi S1 Teknik Informatika yang berada di bawah Sekolah Tinggi Teknologi Telkom atau STT Telkom. STT Telkom sendiri mulai berdiri pada tahun 1990 dan program studi S1 Teknik Informatika didirikan pada tahun 1992 di bawah Departemen Informatika STT Telkom. Pada tahun 2007, Departemen Informatika berubah menjadi Fakultas Informatika bersamaan dengan berubahnya STT Telkom menjadi IT Telkom. IT Telkom berubah menjadi Universitas Telkom pada tahun 2013 dengan Fakultas Informatika sebagai salah satu fakultas di dalamnya. Di Fakultas Informatika, mahasiswa akan belajar tentang banyak bidang yang berkembang dalam era digital transformation saat ini, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data, Cyber Security, dan masih banyak bidang yang lain lagi. Visi Fakultas Informatika adalah menjadi fakultas berkelas dunia yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan kewirausahaan bidang informatika dan komputer yang bermanfaat untuk masyarakat dan berperan aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa pada tahun 2023. Misi Fakultas Informatika adalah 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informatika dan komputer yang diakui secara internasional. 3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa melalui pengembangan kompetensi entrepreneurial bidang informatika dan komputer. Saat ini Fakultas Informatika memiliki 8 program studi, yaitu pencapaian akreditasi setiap prodi. Prestasi. Program studi informatika sudah banyak memiliki prestasi terbaik dalam ajang nasional maupun internasional dalam berbagai bidang mandiri seperti paduan suara, musik, olahraga, juga dalam bidang programming, UX design, pengembangan perangkat lunak, pengembangan aplikasi permainan, dan prestasi lainnya. Dan berikut prestasi yang diraih mahasiswa, ada sejumlah prestasi yang besar. Di antaranya, alumni Fakultas Informatika telah mencapai lebih dari 13.000 lulusan dengan waktu tunggu rata-rata 2,5 bulan untuk prodi S1 dan setengah bulan untuk prodi S2. Sebagian dari mereka melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi di dalam maupun luar negeri, misalnya di ITB, UI, dan ITS, maupun di luar negeri seperti di Malaysia, Australia, Belanda, Jepang, Korea, Jerman, dan Inggris. Sebagian alumni juga bekerja di berbagai perusahaan di dalam maupun luar negeri, di instansi pemerintah termasuk BUMN, perusahaan swasta, wira swasta, dan lain-lain. Contoh perusahaan tempat kerja alumni adalah di PT Telkom, PT Telkomsel, XL Axiata, PT Astra Grafia Information Technology,
CNN Indonesia di dalam negeri maupun di Paris, Saudi Arabia, Jepang, Korea, dan Inggris. Fakultas Informatika akan terus berupaya mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan kewirausahaan yang bermanfaat untuk masyarakat dan berperan aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa pada tahun 2023. Fakultas Informatika mempunyai 4 kelompok keahlian, yaitu Data Science, Intelligent System, Cyber Physical System, dan Software Engineering, yang telah menghasilkan banyak penelitian dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Selain itu, Fakultas Informatika mempunyai 24 laboratorium riset maupun praktikum yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Tersedia pula Hall of Fame untuk memamerkan karya inovasi Fakultas Informatika, Digital Entrepreneurship Center yang mewadahi mahasiswa yang mempunyai passion dalam pengembangan startup, dan 3C, Computing Certification Center sebagai pusat pelatihan dan sertifikasi. Fakultas Informatika saat ini mempunyai 131 dosen aktif yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, dan berkomit untuk merekrut dosen baru setiap tahun. Selain itu, saat ini terdapat 3.484 mahasiswa aktif yang tersebar dalam 8 program studi. Fakultas Informatika terlibat aktif dalam menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui kebijakan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuk kegiatan pembelajaran yang populer ada 8. 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang atau praktik kerja. 3. Membangun desa atau KKN tematik. 4. Studi atau proyek independen. 5. Asisten mengajar di satuan pendidikan. 6. Penelitian atau riset. 7. Proyek kemanusiaan. Dan terakhir 8. Kegiatan wirausaha. Peran Fakultas Informatika dalam program MBKM diantaranya mengkoordinasikan beragam program lintas prodi, menyiapkan dan menyusun beragam kebijakan akademik, serta melakukan penjaminan mutu program. Dampak dari pelaksanaan program MBKM yang berjalan di semua program sarjana diantaranya terlihat dari adanya peningkatan soft skill dan hard skill pada mahasiswa. Dosen dan mahasiswa terbiasa lebih fleksibel dan terbuka terhadap segala interaksi keilmuan, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa di Fakultas Informatika untuk memahami banyak hal. WRAP atau Work Ready Program merupakan mata kuliah yang didesain agar lulusan program studi dapat siap kerja sesuai dengan 3 profil umum lulusan, yaitu sebagai profesional, WRAP Internship atau Apprenticeship, wirausaha, WRAP Entrepreneurship, dan peneliti, WRAP Researchship. Penerapan WRAP pada kurikulum prodi diakui menjadi mata kuliah program studi atau MKPS sebagian
atau beberapa MKPS menjadi bagian dari RAP. Responden dalam kuesioner ini meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Mahasiswa di Fakultas Informatika. Awareness, tertarik. Ketertarikan mahasiswa terhadap program MBKM digambarkan dalam respon dari pertanyaan nomor K1, K9, K15, K18, K19, dan K20. Sebagian besar responden mahasiswa sebanyak 47% telah mengetahui sebagian besar isi kebijakan MBKM, sedangkan 38% sisanya mengetahui sedikit, 8% mengetahui secara keseluruhan, dan 7% belum mengetahui sama sekali. Sebanyak 52 responden menyatakan bahwa sudah ada dokumen kurikulum, panduan, dan prosedur operasional untuk mengikuti kegiatan MBKM pada program studi, sedangkan 38% menyatakan tidak tahu dan 10% menyatakan belum ada. Sebagian besar responden mahasiswa, sebanyak 71%, menyatakan bahwa kegiatan MBKM sangat bermanfaat, sedangkan 28% menyatakan cukup bermanfaat dan 1% menyatakan kurang bermanfaat. Di sisi lain, mahasiswa masih memiliki beberapa kekhawatiran ketika melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus, antara lain kurangi informasi, mengeluarkan biaya, kurang dukungan dari kampus, dan kurang disetujui oleh orang tua. Responden kegiatan MBKM dinilai telah sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang sebanyak 62% dan sangat sesuai 38%. Sebanyak 82 responden mahasiswa menyatakan tertarik pada program MBKM Dikti, sedangkan sisanya 18% menyatakan biasa saja. Awareness add value. Pertanyaan terkait kesadaran tentang add value tercakup dalam K11, K12, K13, K16, K17, dan K21. Kanal informasi K4 dan K5. Kebijakan. Sebagian besar responden, sebanyak 68%, telah mengetahui bahwa program studi mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan MBKM, sedangkan 32% sisanya menyatakan bahwa program studi tidak memiliki program yang sesuai. Partisipasi K7, K8, K10. Masukan K2, K14, dan K22. Saya tertarik mengikuti MBKM program karena pertama saya melihat postingan dari fakultas untuk rekrutasi mahasiswa untuk mengikuti Global Internship di TechBros Germany. Saya sangat tertarik karena saya orangnya suka involve di international program or event untuk belajar dan mendapatkan budaya dan hal baru yang sebelumnya saya belum dapat. Motivasi saya ikut MBKM karena ilmu barunya yang bisa saya dapatkan, dan juga saya ingin mencari tahu tentang keterkaitan ilmu yang saya pelajari di luar mata kuliah prodi saya dengan ilmu yang ada di prodi saya. Manfaat yang saya rasakan tentunya banyak sekali ya, karena dari yang dijanjikan di awal, semuanya saya dapatkan ketika mengikuti seluruh kegiatan. Ditambah juga saya mendapatkan teman-teman yang berbeda jurusan, berbeda kampus dengan satu tujuan dari proyek. Maka saya akan merekomendasikan program WRAP Entrepreneurship ini untuk teman-teman mahasiswa yang ingin berbisnis sambil kuliah, asalkan bisnisnya juga diseriusin. Karena sayang jika kita mengikuti program WRAP, tapi bisnis kita tidak diseriusin seperti itu. Karena ini adalah suatu kesempatan yang bagus untuk kita, para pebisnis juga bisa berkembang. Harapannya adalah semoga program ini selalu sustainable, selalu memberikan peluang-peluang baru untuk mahasiswa agar dapat mengimplementasikan karyanya. Khususnya dapat mengajarkan kepada mahasiswa agar dapat membuka peluang. Karena saat ini bukan lagi waktunya mengejar peluang, tetapi
membuka peluang. Salah satu program yang diselenggarakan di Bandung Teknopark adalah Wrap Entrepreneurship yang bertujuan memberikan pengalaman real atau nyata dalam membentuk sebuah perusahaan rintisan atau biasa kita sebut startup. Dalam program ini, mahasiswa dikumpulkan dari berbagai keilmuan untuk membentuk startup dengan produk masing-masing. Program ini dimulai pada tahun 2020 dan sekarang sudah memasuki angkatan ke-2. Pada tahun pertama, setelah melalui tahap seleksi dari keseluruhan mahasiswa yang berhasil masuk dalam program Wrap, kurang lebih 11 tim, lebih dari 50%-nya merupakan mahasiswa dari Fakultas Informatika. Hal ini dianalisa sebagai efek bahwa hampir keseluruhan produk startup adalah produk digital yang memerlukan kontribusi dari rekan-rekan di Fakultas Informatika. Dari hasil pengamatan selama di Bandung Teknopark, program MBKM ini memberikan manfaat yang besar bagi rekan-rekan mahasiswa informatika khususnya. Antara lain, 1. Memberikan pengalaman real dalam pengembangan produk yang dilihat bukan hanya dari aspek teknis, namun juga aspek komersil dan aspek lainnya yang dibutuhkan untuk sebuah produk yang masuk ke pasaran. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman interaksi dengan anggota tim yang berasal dari prodi atau keahlian di bidang lain yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuan soft skill khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa. Menurut pengamatan saya pribadi, program MBKM ini sangat bermanfaat karena ini memberikan modal yang tidak diperoleh di perkuliahan dengan metode konvensional. Harapan saya semakin banyak lagi kegiatan MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa Informatika Telkom University ke depannya. Kami sudah berpartisipasi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sejak semester genap tahun 2020-2021 dengan fokus pada bidang research dari Work Ready Program atau WRAP. Salah satu target keikutsertaan UMIK RC pada WRAP program ini adalah menyiapkan mahasiswa untuk memiliki soft skill dan hard skill untuk melakukan penelitian. Sehingga harapannya, mahasiswa yang mengambil program WRAP di RC kami memiliki wawasan dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan penelitian tersebut. Target kami tersebut diimplementasikan dengan menyelenggarakan beberapa mata kuliah yang sedikit lebih advance dibandingkan mata kuliah yang ditawarkan di program studi. Beberapa mata kuliah tersebut diantaranya Applied AI in Telemedicine, AI for Biomedical Engineering, Mobile App Development, dan mata kuliah lainnya. Dan beberapa luaran yang diharapkan dari implementasi MBKM di RC kami, di UMIK RC adalah pertama, publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, dan yang kedua, registrasi terhadap hak kekayaan intelektual untuk produk yang kami kembangkan. Menurut kami, pelaksanaan program MBKM di Telkom University sangat baik karena dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri pada bidang yang spesifik, sehingga diharapkan mahasiswa tersebut dapat lebih siap masuk ke dalam dunia kerja atau dunia akademik setelah lulus nanti. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas lulusan dari Telkom University. Fakultas Informatika akan terus berupaya mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan kewirausahaan yang bermanfaat untuk masyarakat dan berperan aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa pada tahun 2023. Fakultas Informatika, Think Big, Go Forward. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia dan Universitas Telkom.